Halo semuanya, hari ini saya akan membedakan bagaimana wilayah Yogyakarta terbentuk secara geologis. Apa yang kita lihat sekarang dari pantai selatan hingga puncak Merapi adalah hasil pertarungan tektonik antara lempeng Indo-Australia yang menunjang ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini tidak terjadi sekaligus, melainkan dalam 4 tahapan besar yang menciptakan kontras bentang alam yang luar biasa. Tahap pertama dimulai sekitar 33 hingga 16 juta tahun yang lalu, pada kala Oligo-Miosen. Inilah masa pembentukan pegunungan Batu Ragung di sisi timur dan selatan. Dulu, pusat aktivitas vulkanik bukan di Merapi, melainkan di sini, yang kita kenal sebagai Old Andesite Formation. Pegunungan ini adalah struktur tertua yang terangkat akibat tekanan tektonik, membentuk tebing-tebing curam seiring berjalan jutaan tahun. Proses denudasional atau pelapukan hebat mengikis puncak, menyisakan sisa-sisa kemegahan Gunung Berapi Purba yang kini membatasi wilayah DIY dan Klaten. Setelah fase vulkanik purba mereda, wilayah selatan sempat tenggelam di bawah laut dangkal yang jernih. Disinilah pegunungan Kars Gunung Sewu lahir. Pada kala Miosen tengah, koloni koral tumbuh masif membentuk batu gamping formasi Wonosari. Ketika daratan terangkat ke permukaan pada masa Pliocene, air hujan mulai memahat batu gamping ini memulai proses pelarutan kimiawi atau karstifikasi. Hasilnya, ribuan bukit kerucut dan jaringan sungai bawah tanah yang menjadi laboratorium alami terbaik di dunia. Nah, sembari pegunungan di selatan terbentuk, terjadi aktivitas penarikan lempeng yang menyebabkan tanah di bagian tengah Yogyakarta anjlok atau patah. Inilah yang membentuk Graben Bantul. Dibatasi oleh sesar opak di sisi timur, blok batuan yang turun ini menciptakan depresi atau cekungan raksasa. Cekungan inilah yang nanti menjadi wadah bagi semua material yang datang dari arah utara, sekaligus menjelaskan mengapa wilayah Bantul secara geologis sangat berbeda dengan di sekitarnya. Oke. Nah, selanjutnya tahap terakhir dan yang paling aktif hingga saat ini adalah munculnya Gunung Merapi pada kala kuarter. Jalur magmatisme bergeser ke utara dan Merapi mulai membangun tubuhnya sendiri. Erupsi demi erupsi mengeluarkan jutaan meter kubik material vulkanik. Material ini dibawa oleh air hujan melalui sungai seperti Kali Opak, Kali Progo, lalu mengisi Graben Bantul yang kosong tadi. Proses sedimentasi inilah yang membentuk dataran Yogyakarta, sebuah dataran fluvio vulkanik subur tempat kita berpijak sekarang, yang menghubungkan kaki Merapi dengan pegunungan selatan. Sebagai penutup, fisiografi Yogyakarta adalah harmoni antara api, laut, guncangan Graben Bantul memberikan kita ruang, dan Merapi mengisi ruang tersebut dengan kesuburan. Memahami urutan ini bukanlah sekedar belajar sejarah, tetapi memahami potensi dan risiko bencana yang ada di rumah kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.